Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan saya, Niwayan Haryani Putri, beserta tim. Kami berasal dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi, izinkan kami pada kesempatan ini untuk mempresentasikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah kami lakukan, di mana tema ataupun topik yang kami ambil adalah pelatihan kader posyandu dalam upaya penguatan posyandu keluarga di desa perempuan. Jadi jika kita melihat analisa pada situasi di lahan, ya, mitra yang kami ajak ini adalah posyandu yang berada di desa perempuan, di mana di desa perempuan ini terdapat 7 posyandu keluarga yang terdiri dari 42 kader. Kegiatan yang dilakukan posyandu di desa perempuan yaitu melakukan kegiatan penimbangan, pencatatan di buku KIA, kemudian pemberian PMT. Tetapi karena hal sesuatu di dalam kader itu sendiri sering terjadinya pergantian yang tidak tetap. Jadi banyak bermunculan kader-kader muda yang belum memiliki kemampuan dan juga belum paham tentang tugas dan tanggung jawab dari seorang kader. Maka dalam pelaksanaannya pun sering terjadi keterlambatan ataupun hambatan dalam pelaksanaan di setiap langkah-langkah ataupun meja-meja yang telah dilakukan pada posyandu. Nah, kalau kita lihat permasalahan mitranya di sini, bahwasanya para kader posyandu ini memiliki keterbatasan pengetahuan, kemudian memiliki juga keterbatasan keterampilannya dalam melakukan pengukuran, kemudian dalam melakukan pengelolaan kader posyandu, kemudian juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi kesehatan secara efektif, kemudian kurangnya juga pengetahuan mereka atau kemampuan mereka memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi berdasarkan hasil evaluasi dari program sebelumnya, menurut Rahayu Wijaya tahun 2023, bahwa kader ini memerlukan pelatihan intensif yang dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar dan juga manajemen data posyandu. Nah, adapun solusi yang kami tawarkan yaitu memberikan pelatihan komprehensif kepada para kader, kader-kader yang berada di wilayah desa perempuan. Nah, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan ibu dan anak, kemudian meningkatkan keterampilan teknis mereka, dan juga meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan pelayanan posyandu. Nah, adapun metode yang kami lakukan di sini adalah dengan memberikan kombinasi yaitu ceramah, pemahaman teori, kemudian simulasi dengan praktek. Untuk target luaran dalam pelatihan ini kami harapkan para kader posyandu mampu ya memberikan pelayanan posyandu yang berkualitas, kemudian mendukung juga tercapainya tujuan dari posyandu keluarga, kemudian mampu meningkatkan kesehatan masyarakat terutama ibu dan anak. Selain juga harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam memberikan penyuluhan. Nah, pada metodenya, jadi pelaksanaan pengabdian dilakukan pada hari Minggu
dari tanggal 28 sampai 29 September 2024. Jumlah peserta yang datang yaitu berjumlah 42 orang yang berasal dari 5 dusun di Desa Perampuan. Metode yang kami berikan di sini kami berikan secara bertahap. Yang pertama itu pemberian materi tentang konsep dasar, kemudian pemberian materi tentang langkah-langkah kegiatan di Posyandu itu sendiri, kemudian pemberian materi tentang langkah-langkah kegiatan Posyandu, pemberian materi tentang sarana dan prasarana yang dibutuhkan di setiap Posyandu, pemberian materi tentang buku KIA, dan yang kelima pemberian materi serta praktek tentang penyuluhan. Nah, kami harapkan pendekatan ini sudah mampu memberikan pengalaman belajar yang komprehensif bagi para kader. Untuk hasil, ya, jadi di sini kami mendapatkan bahwa sebelum diberikan jadi konsep dasarnya, tetapi peran kader mengalami peningkatan pemahaman, ya. Kemudian menurut Suryani, jadi pemahaman yang kuat tentang konsep dasar Posyandu sehingga kader ketika menjalankan tugas akan lebih dipercaya. Jadi berdasarkan beberapa pemahaman ini juga kami eh, memberikan ya tahapan-tahapan untuk pemberian materi tentang langkah-langkah kegiatan Posyandu. Tahap ini berfokus pada langkah-langkah operasional yang harus dilakukan dalam kegiatan Posyandu. Jadi kami mendapatkan bahwa 80% dari kader-kader tersebut menunjukkan penguasaan yang baik tentang langkah-langkah kegiatan Posyandu. Kemudian simulasi kegiatan Posyandu efektif dalam meningkatkan penguasaan prosedur oleh kader karena metode ini mempraktekkan langkah-langkah secara langsung sehingga lebih siap saat pelaksanaan. Kemudian pemberian materi tentang sarana dan prasarana. Materi yang diberikan mencakup penjelasan tentang peralatan yang diperlukan dalam setiap kegiatan Posyandu, kemudian ketersediaan sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kualitas layanan Posyandu karena alat yang memadai, kemudian pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan akurat. Kemudian pemberian materi tentang buku KIA, jadi kader diberikan pelatihan mengenai penggunaan buku KIA yang berfungsi sebagai catatan kesehatan untuk anak dan ibu hamil. Nah, setelah menerima materi, sebanyak 75% kader menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam penggunaan buku KIA dan mengajarkan penggunaan kepada masyarakat. Nah, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh NISA tahun 2019 bahwa buku KIA ini merupakan alat yang penting ya yang mendukung kegiatan pemantauan kesehatan di Posyandu dan pelatihan dalam penggunaannya. Kemudian pada kegiatan praktek tentang penyuluhan, di sini melibatkan pemberian materi, kemudian praktek langsung tentang penyuluhan kepada masyarakat. Jadi kader dilatih untuk menyampaikan informasi kesehatan dengan efektif dan memberikan penyuluhan terkait gizi, imunisasi, dan kesehatan ibu dan anak. Kemampuan komunikasi yang baik sangat krusial dalam penyuluhan kesehatan karena mempengaruhi sejauh mana pesan kesehatan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat. Jadi kesimpulan yang dapat kami sampaikan bahwa pelatihan eh, kader dalam penguatan Posyandu di Desa Perempuan ini sudah mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menjalankan fungsi Posyandu. Kader di sini menunjukkan peningkatan dalam memahami konsep dasar Posyandu, kemudian sudah memahami akan langkah-langkah operasional, kemudian sudah mengetahui tentang penggunaan sarana prasarana, serta buku KIA untuk pencatatan kesehatan. Selain itu, keterampilan penyuluhan juga mengalami peningkatan, memungkinkan kader untuk memberikan edukasi kesehatan yang lebih efektif kepada masyarakat. Secara keseluruhan, pelatihan ini efektif dalam menguatkan kemampuan kader dan mendukung kualitas dalam pelaksanaan Posyandu. Adapun beberapa dokumentasi kegiatan kami yang kami lakukan bertahap, di mana mampu memberikan pelatihan penyuluhan, ya. Jadi kami memberikan juga
kegiatan penyuluhan. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan dan beserta tim kami ucapkan terima kasih.